Dengan saya Muhammad Roin. Hari ini saya akan mereview aplikasi kebun binatang. Saya sudah siapkan filenya di deskripsi, silakan Bapak Ibu download. Untuk password, Bapak Ibu bisa melihat di sela-sela video YouTube saya. Saya akan cantumkan password. Biasa saya tempatkan di menit terakhir. Kemudian saya buka XAMPP Control Panel, Apache dan MySQL saya aktifkan. Kemudian buka PHP admin untuk membuat database baru. Saya beri judul namanya Zoo Management. Saya klik buat, kemudian diimpor, diambil database yang barusan saya ekstrak. Saya cari aplikasinya di database nih. Klik open, kemudian scroll ke bawah, klik impor. Maka database secara otomatis terbuat. Ini saya beri keterangan login, ya silakan Bapak Ibu untuk pemanggilannya agar tidak terjadi error atau tidak terbaca. Ini saya copy, kemudian detail login saya ke paste di detail login. Login user, kemudian ini terdapat menu home, map ke kebun binatang, terus kemudian tentang kami dan lain sebagainya. Terdapat galeri yang terdapat di aplikasi kebun binatang ini. Nah, terdapat animal, hewan, terdiri submenu burung, hewan, submenu ikan dan lain sebagainya. Reptil, amfibi. Kemudian terdapat pesan tiket. Nah, ini lowongan pekerjaan dalam aplikasi ini. Silakan kalau misalkan mau mendaftarkan diri, di sini ada menu lowongan pekerjaan. Nanti admin akan memberikan informasi tentang lowongan. Kemudian acara, event-event, kontak kami. Ini contoh formulir kontak, ya. Masukkan nama depan, nama belakang, email, subjek, kemudian itu isikan pesan. Nah, ini tombol kirim pesannya tidak berfungsi. Kita lihat apakah ada sesuatu yang menyebabkan tombol kirim pesan tidak berfungsi. Saya buka text editor, saya menggunakan Visual Studio Code. Saya buka aplikasinya. Dan saya cari di public HTML, kemudian saya coba template.
kontak template titik PHP. Kita scroll ke bawah. Nah, ini di line 75 disable. Ya, kita hapus saja, kemudian di save, kemudian di refresh, kirim ulang, masukkan nama depan, nama belakang, alamat email, subjeknya silakan Bapak Ibu isi. Jika ada pertanyaan terkait aplikasi customer atau user yang akan melakukan pertanyaan di dalam aplikasi ini. Jika sudah menulis pesan, kemudian kirim pesan. Nah, ini aplikasi sudah, pengiriman pesan sudah terkirim. Nah, ini terdapat pemesanan tiket. Setiap user atau customer yang ingin melakukan registrasi atau pendaftaran pemesanan tiket, silakan isi di sini namanya, kemudian reguler, pelajar dan anak-anak, tanggalnya, ini sama, tombolnya tidak berfungsi. Kita lihat dulu di text editor. Nah, ini bentuk disable ya, kita rubah, kita hapus saja, kemudian di save. Kemudian saya save, refresh, kita coba lagi, masukkan nama. Saya contoh regulernya 2 orang, pelajarnya 1, anak-anak 1, kemudian tanggalnya saya sesuaikan, pesan tiket, kirim pesan tiket. Maka secara otomatis biaya yang dikeluarkan sudah tercantum. Kemudian saya mau lihat panel admin, apakah pengiriman pesan dan customer yang melakukan pembelian tiket apakah sudah berhasil atau tidak. Ini kembali lagi ke login detail, saya berikan keterangan login admin agar tidak ada kesalahan pemanggilan. Passwordnya password @123, username, alamat emailnya admin@mail.com, kemudian password @123, kemudian di login. Nah, ini terdapat beberapa submenu. Kita lihat booking, kemudian saya lihat kembali untuk ini terdapat hewan. Admin bisa menambahkan hewan. Terdapat submenu hewan, lihat di hewan. Ini terdapat beberapa hewan, kemudian lihat hewan yang di arsipkan dan lain-lain. Contoh, saya mau menambahkan hewan komodo, kemudian spesies, namanya, tanggal lahir hewan, kemudian jenis kelamin hewan. Ini Bapak Ibu silakan isi sesuai dengan kebutuhan, beratnya dan lain-lain sebagainya.
Ini silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan hewan, kemudian tanggal bergabung hewan, ini wajib diisi ya. Ketika ada bagian yang tidak diisi, maka tidak akan muncul di front end. Nah, ini terdapat lowongan pekerjaan, tambah pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini terdapat karyawan, mau menambahkan galeri hewan, silakan ini bisa ditambahkan galeri. Saya coba di folder IMG, saya mau menambahkan hewan ini, contoh add gambar, tambah gambar. Nah, maka secara otomatis bertambah gambar. Kemudian admin bisa menambahkan event-event di dalam aplikasi atau kebun binatang. Contoh, saya mau menambahkan event pertunjukan hewan gajah ya. Deskripsinya Bapak Ibu silahkan isi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian durasi eventnya, contoh misalkan 1 jam. Kemudian saya ambil gambar gajah karena pertunjukan gajah. Kemudian tanggal acaranya ya silakan isi, kemudian add event, maka secara otomatis event bertambah. Kita lihat di tampilan front end-nya apakah galeri dan event-event sudah bertambah atau belum. Nah, ini pertunjukan gajah sudah berhasil bertambah. Di dalam backend yang tadi kita tambah, kemudian kita lihat sudah berhasil bertambah.